Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Siswanto SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPA, serta kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenankanlah kami dari kelompok 9 dengan anggota Zuninda Rahayu dengan NPM 21103030012, Amanda Sakinah dengan NPM 21103030015, saya sendiri Krisma Diana dengan NPM 21203030054, dan Ananda Rizka Malia dengan NPM 21403030109. Akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai materi bahan ajar sistem gerak pada manusia dengan pendekatan konsep TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Beberapa materi yang akan kita bahas meliputi pengertian TPACK, variabel yang mempengaruhi TPACK, metode pengajaran yang kami gunakan, serta penyampaian materi bahan ajar sistem gerak pada manusia. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian TPACK, akan saya sampaikan. Konsep TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. TPACK adalah pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta didik dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. Beberapa contoh pembelajaran yang menggunakan konsep ini adalah Google Class, Moodle, Edmodo, dan fitur-fitur aplikasi pembelajaran lainnya yang menggunakan teknologi. TPACK merupakan framework yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan konten. TPACK memaparkan pengetahuan yang penting bagi guru di era milenial untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajarannya. Menurut Jocks and Graham 2009, Misra and Quehler 2006, dan Sluman 1986, terdapat 6 variabel yang mempengaruhi konsep TPACK, yaitu yang pertama, ada content knowledge atau CK, merupakan tentang pengetahuan atau konten aktual yang akan dipelajari atau diajarkan. Guru harus mengetahui tentang pengetahuan kerangka penjelasan yang mengatur dan menghubungkan ide dan pengetahuan tentang aturan bukti dan pembuktian. Yang kedua, ada pedagogical knowledge atau PK. Misra and Quehler 2006 mendefinisikan pengetahuan pedagogi atau PK sebagai pengetahuan yang mendalam tentang proses dan praktik atau metode dalam belajar mengajar dan bagaimana itu mencakup tujuan nilai dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada teknologi knowledge atau TK. Pengetahuan teknologi adalah bagaimana menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran seperti internet yang menjadi sumber belajar bagi pembelajar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Zuninda Rahayu. Kepada Zuninda Rahayu, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Krisma Diana. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi mengenai variabel yang mempengaruhi konsep TPACK. Yang keempat, yaitu ada Pedagogical Content Knowledge atau PCK. PCK mengacu pada pengetahuan isi yang berhubungan dengan proses pengajaran. Pengetahuan konten pedagogis berbeda untuk berbagai area konten, karena ia memadukan konten dan pedagogi dengan tujuan untuk mengembangkan praktik pengajaran yang lebih baik di area konten. Kemudian, yang kelima, ada Technological Content TCK. TCK merupakan konsep yang menggabungkan 3 hal, yaitu teknologi, konten, serta pengetahuan. Sebagai contoh adalah penggunaan simulasi komputer untuk mewakili dan mempelajari pergerakan. Kemudian yang terakhir, ada Technological Pedagogical Knowledge atau TPK. Merupakan pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat memfasilitasi pendekatan pedagogi seperti menggunakan diskusi asinkron seperti forum untuk mendukung konstruksi sosial pengetahuan, menggunakan kuis untuk evaluasi pembelajaran. Kemudian, mengenai metode pembelajaran. Ketika online, dengan materi sistem gerak, metode yang bisa mendukung pembelajaran adalah membuat video animasi interaktif yang menampilkan berbagai bagian sistem gerak seperti nama, letak, serta fungsi dari masing-masing bagiannya. Melalui metode ini, diharapkan siswa mampu memahami materi sistem gerak walaupun dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kita juga bisa menggunakan fitur aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, atau menggunakan Google Forms sebagai proses evaluasi dengan memberikan beberapa soal yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan.
Pemberian animasi yang menarik, serta penjelasan yang mudah dipahami tentu akan meningkatkan kinerja pembelajaran dari setiap peserta didiknya. Kemudian, ketika offline, metode yang paling tepat digunakan saat pembelajaran adalah dengan memanfaatkan ruangan laboratorium IPA di sekolah. Dalam laboratorium pasti dilengkapi dengan kerangka tubuh manusia. Guru dapat mengajak siswa melihat bagian-bagian dari sistem gerak secara langsung dan melakukan pengamatan. Dari metode ini, diharapkan siswa mampu memahami secara lebih mendalam bagaimana bentuk serta letak dari bagian sistem gerak melalui kerangka tubuh tersebut. Selanjutnya, guru perlu memberikan evaluasi kepada siswa dengan memberikan soal. Soal ini bisa dibuat lalu ditampilkan dalam layar monitor. Dalam monitor akan muncul beberapa bagian sistem gerak dan siswa diharapkan mampu untuk menebak nama dari bagian tersebut. Metode seperti ini merupakan gabungan dari pedagogi, teknologi, serta pengetahuan. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda Sakinah. Kepada Amanda Sakinah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya ada rangka manusia. Rangka merupakan susunan tulang-tulang yang membentuk sistem tertentu. Rangka manusia terletak di dalam tubuh, terlindung oleh otot dan kulit. Rangka yang terletak di dalam tubuh disebut rangka dalam atau endoskeleton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya ada fungsi dari rangka, yaitu yang pertama ada memberi bentuk tubuh, yang kedua ada menahan dan menegakkan tubuh, yang ketiga melindungi organ-organ tubuh, yang keempat sebagai tempat melekatnya otot rangka, yang kelima sebagai alat gerak pasif, yang keenam tempat pembentukan sel-sel darah, yang ketujuh ada sebagai sistem imun, yang kedelapan menjaga organ agar tetap pada tempatnya, dan yang kesembilan adalah tempat menyimpan mineral terutama kalsium. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah pengelompokan rangka manusia. Rangka manusia yang pertama ada rangka aksial, yang meliputi tulang tengkorak. Tulang tengkorak sendiri terdiri dari tulang tempurung kepala, tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang ubun-ubun, tulang tapis, tulang baji, dan tulang pelipis. Selanjutnya ada tulang muka. Tulang muka terdiri dari tulang hidung, tulang langit-langit, tulang air mata, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang pipi. Selanjutnya ada tulang belakang atau vertebra. Ada tulang dada yang terdiri dari hulu, badan, dan tajuk pedang, dan ada juga tulang rusuk. Selanjutnya ada rangka apendikuler. Rangka apendikuler ini terdiri dari tulang rangka anggota gerak atas yang terdiri dari tulang gelang bahu, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan jari-jari tangan. Selanjutnya adalah tulang anggota gerak bawah yang terdiri dari tulang pinggul, tulang paha, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan jari-jari kaki. Untuk lebih jelasnya dapat di gambar yang terdapat pada layar. Untuk selanjutnya ada bentuk tulang. Bentuk tulang yang menyusun rangka hewan sangat bervariasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Yang pertama ada tulang pipa, merupakan tulang yang berbentuk seperti pipa atau silindris atau diafise, dengan kedua ujung tulangnya membulat atau diafise. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Yang kedua ada tulang pendek, merupakan tulang-tulang yang lebih kecil dan tidak ada perbedaan yang nyata antara ukuran panjang dan lebarnya. Yang ketiga ada tulang pipih, merupakan tulang yang berbentuk lempengan-lempengan lebar dan pipih. Selanjutnya ada tulang tidak beraturan, merupakan tulang dengan bentuk kompleks dan berhubungan dengan fungsi khusus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya ada materi tentang jenis tulang. Yang pertama ada rawan atau kartilago. Tulang rawan bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mensekresikan matriks atau kondrin berupa hialin atau kolagen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya ada tulang keras atau osteon. Tulang sejati atau yang biasa disebut dengan tulang tersusun dari sel-sel yang sangat kompak pada permukaannya.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya ada proses pembentukan tulang atau osifikasi. Rangka manusia sudah mulai dibentuk pada akhir bulan kedua stadium embrio, tetapi masih dalam bentuk tulang rawan atau kartilago. Pembentukan tulang rawan dari kartilago atau berasal dari mesenkim. Selanjutnya ada materi tentang sendi. Hubungan antara dua tulang atau lebih disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang dapat digerakkan disebut sendi. Yang pertama ada komponen penunjang sendi. Untuk memperkuat sendi dan memudahkan pergerakan dibutuhkan beberapa komponen penunjang. Yang pertama ada ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat yang berfungsi mengikat bagian luar ujung tulang yang membentuk persendian dan mencegah berubahnya posisi tulang atau dislokasi. Yang kedua ada kapsul sendi. Kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang berfungsi melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Ketiga ada cairan sinoval. Cairan sinoval merupakan cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat di bagian kapsul sendi. Selanjutnya ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin merupakan jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Selanjutnya ada bagian tentang persendian. Persendian atau artikulasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu diartrosis. Diartrosis merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang amat leluasa. Sendi ini dikelompokkan menjadi sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, dan sendi luncur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya ada amfiartrosis. Amfiartrosis yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerak yang terbatas. Selanjutnya ada juga materi tentang sinartrosis. Sinartrosis yaitu hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Berdasarkan komponen penghubungnya, sinartrosis dibedakan menjadi 2 macam bagian, yaitu yang pertama ada sinartrosis sinfibrosis. Bila komponen penghubungnya adalah serabut-serabut jaringan ikat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya ada sinartrosis sinkondrosis, bila komponen penghubungnya adalah tulang rawan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ananda Rizka Malia. Padanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin untuk melanjutkan materi berkaitan dengan otot sebagai alat gerak aktif. Otot yang dalam bahasa sehari-hari kita dikenal dengan daging merupakan suatu alat gerak aktif pada manusia. Otot merupakan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika relaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan suatu kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi saat otot sedang beristirahat. Untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan karakteristik otot. Karakteristik otot sendiri itu sebagai alat gerak aktif memiliki 3 karakter, yaitu kontraksibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Kemudian selanjutnya itu macam gerak. Dalam menghasilkan suatu gerak, otot tidak bisa bekerja sendirian, tetapi selalu berpasangan dengan otot yang lainnya. Bila suatu otot berkontraksi, akan menggerakkan suatu tulang yang dilekatinya ke suatu arah tertentu, sedangkan otot yang lain yang merupakan suatu pasangannya akan menggerakkan ke arah lain yang berlawanan. Dua otot yang menggerakkan ke arah yang berlawanan disebut gerak antagonis. Kemudian, berdasarkan arah geraknya, gerakan antagonis itu dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada ekstensi atau lawannya fleksi, kemudian ada abduksi, depresi, supinasi, inversi, atau lawannya eversi. Kemudian selanjutnya yaitu jenis otot. Secara umum, berdasarkan bentuk morfologinya, sistem kerja, dan lokasinya di dalam tubuh, otot atau otot tulang belakang atau vertebrata dan manusia dibedakan menjadi
tiga jenis, yaitu ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Umumnya, otot berkontraksi itu bukan karena suatu rangsangan, melainkan karena suatu rangkaian rangsangan yang berurutan. Kemudian, otot tersusun atas dua macam filamen dasar, yaitu filamen aktin dan filamen miosin. Filamen aktin tipis dan filamen miosin itu tebal. Kedua filamen tersebut menyusun miofibril. Nah, miofibril itu menyusun serabut otot dan serabut otot menyusun suatu otot. Untuk yang pertama yaitu ada otot lurik atau otot rangka. Otot lurik itu juga bisa disebut dengan otot rangka atau otot serat lintang. Otot ini bekerja di bawah suatu kesadaran. Pada otot lurik, fibrilnya itu mempunyai jalur yang melintang gelap atau anisotrop dan terang atau isotrop yang tersusun berselang-selang. Kemudian selnya itu terbentuk silindris dan mempunyai banyak inti. Otot rangka dapat berkontraksi dengan cepat dan mempunyai periode istirahat berkali-kali. Sel serabut otot bersatu dalam suatu kelompok membentuk berkas yang disebut fascia propria. Beberapa berkas otot bergabung menjadi satu membentuk otot. Otot rangka ini memiliki suatu kumpulan serabut yang dibungkus oleh fascia superficialis. Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri dari beberapa bagian. Ada ventrikel atau empal yang merupakan bagian tengah yang menggembung, kemudian ada urat otot atau tendon yang merupakan kedua ujung yang mengecil atau urat tendon ini tersusun dari jaringan ikat dan bersifat keras seperti serta liat. Kemudian berdasarkan cara melekatnya otot itu di dalam tulang tendon dibedakan menjadi dua, yaitu ada origo dan insersio. Kemudian yaitu selanjutnya ada otot polos. Otot polos disebut juga sebagai otot tak sadar atau otot alat dalam atau visceral. Otot ini itu tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Masing-masing sel memiliki satu inti yang letaknya di tengah. Kontraksi otot polos ini tidak menurut kehendak, tetapi dipersarafi oleh saraf otonom. Otot polos terdapat pada alat dalam tubuh, misalnya dinding saluran pencernaan, saluran pernapasan, pembuluh darah, saluran kencing, dan saluran kelamin. Kemudian ada otot jantung. Otot jantung ini mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik, hanya saja serabutnya itu bercabang dan saling beranyaman serta dipersarafi oleh saraf otonom. Letak dari inti selnya ini itu di tengah. Dengan demikian otot jantung ini disebut juga dengan otot lurik yang bekerja tidak menurut kehendak. Dari suatu penelitian dan pengamatan dengan mikroskop elektron dan difraksi sinar X, Hansen dan Huxley pada tahun 1955 mengupakan teori kontraksi otot yang disebut dengan model sliding filaments. Nah, serabut halus sel otot ini, sel otot rangka disebut miofibril. Nah, miofibril ini mengandung filamen protein atau miofilamen, yaitu filamen halus dan filamen kasar. Filamen halus itu dibangun oleh dua untai aktin dan satu untai protein regulator berupa tropomyosin dan troponin kompleks yang membelit masing-masing untaian aktin. Filamen kasar dibangun oleh myosin. Kombinasi kedua filamen protein ini menyebabkan suatu pola terang dan pola gelap pada otot rangka. Setiap unit pola terang itu dan pola gelap pada otot disebut dengan sarkomer. Nah, sarkomer itu merupakan suatu unit fungsional yang mendasar pada kontraksi otot. Kemudian, berkaitan dengan sumber energi untuk gerak otot. ATP atau adenosin trifosfat merupakan suatu sumber energi utama untuk kontraksi otot. ATP ini berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Kontraksi otot merupakan suatu interaksi antara aktin dan miosin yang memerlukan ATP. Kemudian fosfokeratin merupakan suatu persenyawaan fosfat berenergi tinggi yang terdapat di dalam konsentrasi tinggi pada otot. Fosfokeratin ini tidak bisa dipakai secara langsung sebagai sumber energi, namun fosfokeratin ini dapat memberikan suatu energinya kepada ADP. Pada otot lurik, jumlah fosfokeratinnya lebih dari 5 kali jumlah ATP. Pemecahan ATP dan fosfokeratin ini untuk menghasilkan energi tidak memerlukan oksigen yang bebas. Untuk itu, fase kontraksi otot sering disebut sebagai fase anaerob.
Kemudian yang terakhir berkaitan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada kelainan pada otot. Nah, kelainan pada otot ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama ada atrofi yang merupakan suatu keadaan mengecilnya otot sehingga kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Yang kedua ada trofi yang merupakan otot yang berkembang menjadi lebih besar dan kuat. Hipertrofi ini disebabkan aktivitas otot yang kuat sehingga diameter serabut-serabutnya otot itu membesar. Kemudian ada kelelahan otot yang terjadi karena terus-menerus melakukan suatu aktivitas atau kegiatan dan bila ini berlanjut dapat terjadi suatu kram. Nah, yang selanjutnya itu tetanus. Tetanus itu merupakan otot yang terus-terusan berkontraksi akibat serangan dari bakteri Clostridium tetani. Kemudian ada mistenia gravis yang merupakan melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga menyebabkan suatu kelumpuhan bahkan kematian. Kemudian yang terakhir yaitu hernia abdominalis yang merupakan suatu kondisi di mana sobeknya dinding otot abdominal sehingga usus memasuki bagian sobeknya tersebut. Kemudian selanjutnya itu gangguan pada sistem rangka. Ada gangguan fisik dan gangguan fisiologis atau vitamin atau hormon. Nah, gangguan fisik ini terdiri dari faktor sederhana yang merupakan faktor yang tidak melukai otot yang ada di sekitarnya. Kemudian ada faktor kompleks yang merupakan faktor yang melukai otot atau organ yang ada di sekitarnya, bahkan terkadang bagian frakturnya itu dapat muncul di permukaan kulit. Ada green stick yang merupakan fraktur sebagian yang tidak memisahkan tulang menjadi dua bagian. Yang kemudian ada comminuted atau merupakan suatu fraktura yang membagi tulang menjadi beberapa bagian tetapi tetap di dalam otot yang sama. Selanjutnya yaitu ada gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis yang pertama yaitu rakitis yang merupakan penyakit tulang yang disebabkan kurangnya vitamin D. Vitamin ini itu berperan di dalam penimbunan senyawa kapur dalam tulang. Jika kekurangan vitamin D ini dapat menyebabkan tulang menjadi tidak keras. Kaki kelihatan berbentuk huruf X atau O. Kemudian selanjutnya itu microcephalus yang merupakan suatu gangguan pertumbuhan tulang tengkorak sehingga kepalanya itu berukuran kecil karena kurang kalsium di masa bayinya. Selanjutnya ada osteoporosis yang merupakan suatu gangguan tulang dengan gejalanya itu penurunan massa tulang sehingga tulang itu menjadi rapuh. Hal ini dapat dikarenakan karena lambatnya osifikasi dan penghambatan reabsorpsi bahan-bahan tulang. Osteoporosis ini dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan hormon kelamin pada pria maupun wanita. Kemudian yang terakhir ada kelainan akibat penyakit. Penyakit tuberkulosis tulang dan penyakit tumor dapat menyebabkan tekanan fisik dan fisiologis terhadap mekanisme gerak tubuh. Selanjutnya ada tentang gangguan persendian. Gangguan persendian yang pertama yaitu ada dislokasi yang merupakan suatu gangguan yang terjadi karena pergeseran tulang, ligamen sobek atau tertarik. Kemudian ada terkilir atau yang familiar kita sebut dengan kesleo yang merupakan suatu kondisi tertariknya ligamen sendi karena gerakan yang tiba-tiba atau gerakan yang tidak biasa dilakukan. Kemudian ada ankilosis yang merupakan suatu gangguan akibat tidak berfungsinya sendi. Yang terakhir ada artritis yang merupakan suatu gangguan yang disebabkan karena adanya radang sendi. Kemudian ada gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang ini bervariasi, ada skoliosis, yaitu suatu kondisi di mana melengkungnya tulang belakang kita ke arah samping yang mengakibatkan tulang ini melengkung ke arah kiri atau kanan. Selanjutnya ada kifosis yang merupakan suatu perubahan kelengkungan tulang belakang secara keseluruhan sehingga orang menjadi bongkok atau merunduk. Kemudian ada lordosis, yaitu suatu kondisi di mana tulang belakang itu melengkung ke daerah lumbal atau pinggang ke arah depan sehingga kepalanya itu tertarik ke arah belakang. Yang terakhir yaitu ada subluxasi, yaitu suatu gangguan tulang belakang pada segmen leher sehingga posisi kepalanya itu tertarik ke arah kiri atau kanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan materinya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, lebih dan kurangnya bisa dimaafkan. Semoga video presentasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.